Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke. Adin, Apa Ibu kabar Ibu? Fadil. Bagaimana? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Cuman minta maaf Pak, saya masih menggunakan masker. Ini tadi kelihatan di kamera jelek. Oh iya iya. Pipinya Iya. masih agak bengkak karena kemarin habis periksa gigi, jadi kurang nyaman lah gitu. Oh iya, bisa di. Tapi alhamdulillah untuk hari ini harus selalu sehat untuk kegiatan coaching. Oke, terima Ya, kasih Bu. ya. Jadi alhamdulillah Ibu Nawati dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izin Bu, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adin Rivaldi, instansi mengajar di SD SMP 1 Atap Negeri Bomban, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk mengcoaching. Dalam hal ini saya terlibat dalam berperan sebagai coach dan Ibu sebagai coachee. Sebelumnya Ibu silakan memperkenalkan diri Ibu. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawatika Doang, instansi kerjanya di SDN 2 Ongka, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Motong. Dan pada kesempatan ini saya pertama berperan sebagai coachee yang akan mengikuti proses coaching dari coach Bapak Adin Rivaldi. Ya, terima Oke, kasih Pak. oke, terima kasih Ibu Nawati sudah Ya. memperkenalkan diri. Seperti janji kita kemarin Bu, bahwa kita akan berbincang-bincang sebentar seputar apa yang ingin Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Silakan Bu. Iya, ya terima kasih Pak. Begini Pak, saya ini di sekolah ini kan memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, betul Bu. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus memantau kegiatan rekan-rekan sejawat di sekolah. Nah, terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar mereka. Di beberapa bulan terakhir, saya terganggu dengan keadaan seorang rekan sejawat yang selalu meninggalkan kelas saat pembelajaran berlangsung. Ya, jadi guru itu tidak fokus berada di kelas karena tiba-tiba saja ada murid yang mencari harapan kepala sekolah ada di dalam kelas, ternyata tidak ada di tempat. Dan itu terjadi berulang kali. Kemudian yang biasanya menggelisahkan itu tanpa izin meninggalkan sekolah. Jadi saya kebingungan di sini itu, saya bingung mau cara menegurnya itu seperti apa, karena saya merasa tidak enak kalau menegur terang-terangan, takutnya nanti beliaunya tersinggung gitu Pak. Oke Ibu Nawati, jadi Ibu sebenarnya apa tujuan yang Ibu inginkan dalam pembicaraan ini Bu? Gini Pak, saya ingin dengan perbincangan ini saya bisa menemukan ide bagaimana cara saya untuk memberitahu guru tersebut, tetapi guru itu tidak merasa dihakimi, sehingga perasaan nyaman itu ada ya antara antara saya dengan guru tersebut. Jadi tidak mau merasa guru itu terhakimi gitu atau terpojok. Jadi cara seperti apa yang pas gitu Pak. Oke.
Iya Bu, jadi Ibu di sini, Ibu guru, Ibu Nawati sebenarnya tetap fokus di kelas, kemudian membimbing dan memfasilitasi pembelajaran murid sesuai dengan alur pembelajaran, Iya. sehingga kebutuhan murid itu dapat terpenuhi. Nah, Kira-kira begitu Ibu? iya, iya begitu Pak. Saya itu ingin uh, guru itu tidak guru itu tidak terganggu saat belajar di kelas dengan urusan-urusan di luar, ya, urusan-urusan di luar yang mengganggu waktunya berada di sekolah, yang semestinya itu adalah tugas pokoknya. Jadi urusan di luar itu adalah urusan tambahan yang saya tidak ingin itu mengganggu tugas intinya beliau ini, gitu Pak. Ya, oke Bu. Jadi menurut Ibu sebenarnya kriteria yang ideal yang dapat membuat guru itu fokus di kelas itu seperti apa Bu? Kira-kira begini Pak, kalau menurut saya, jadi guru itu memang dia harus pertama dia harus sadar akan tanggung jawabnya dia sebagai pendamping pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid di kelas. Jadi dia harus melayani murid sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu. Jadi dia harus sadar tanggung jawabnya, kemudian guru itu harus bisa mengatur waktunya, memanage waktunya dengan baik, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain itu, yang di luar-luar itu tidak mengganggu proses yang sedang dia jalani. Ya, mungkin dia bisa mengatur ya pagi itu fokus saja dulu di sekolah. Nanti setelah selesai di sekolah baru mengurus pekerjaan yang lain. Begitu, Pak. Oke, Ibu. Iya, jadi menurut Ibu dua hal itu ya, atau mungkin masih ada hal yang lain, Bu? Yang paling penting mungkin Pak harus disiplin ya. Ya. Ya, dia harus disiplin. Ya, berarti kalau dia seperti ini, kedisiplinannya menurun kan Pak? Nah, berarti dia harus disiplin, kemudian dia harus memiliki dedikasi yang tinggi. Dia harus cinta pada pekerjaannya, dia harus rela ya berkorban waktu ya, karena itu adalah pilihan gitu Ya. Pak. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi Bu, berarti dengan 4 hal tersebut bisa membuat seorang guru itu lebih fokus di dalam kelas. Lalu kira-kira Ibu apa yang Ibu lakukan agar guru itu Bu? Aduh, hilang Pak jaringan. Oke, Ya. saya ulangi ya Bu ya. Iya. Oke, jadi dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, berarti dengan 4 hal tersebut bisa membuat guru itu lebih fokus di dalam kelas. Kira-kira Bu, lalu apa yang kira-kira Ibu lakukan agar guru itu bisa mencapai target atau hal tersebut, Bu? Ya itulah Pak yang harus saya cari solusinya Pak. Saya berharap dengan perbincangan bersama Bapak saya bisa mendapatkan itu agar bisa guru ini memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, bisa fokus dan bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya mau cari solusinya bagaimana cara menyampaikannya itu Pak. Cara menyampaikannya ya agar guru ini tidak merasa tersinggung gitu Pak. Ya, oke Ibu. Kalau dari pengamatan Ibu, kemudian menghubungkan dengan kriteria yang Ibu sampaikan, rencana apa yang kira-kira Ibu lakukan terhadap guru tersebut, Bu? Ya, menurut saya Pak, mungkin pertama saya harus mengajak guru ini ya secara individu ya, secara individu dulu untuk berefleksi ya, berefleksi bersama kaitannya dengan kompetensi kepribadian karena di
kependidikan itu kan ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya adalah kompetensi kepribadian. Nah, bagaimana dia mengolah dirinya dalam menghubungkan dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Nah, guru ini mungkin bisa merefleksikan kompetensi tersebut, kemudian diajak dia menghubungkan dengan apa yang ada dalam dirinya, gitu ya. Apakah sudah sesuai ini dengan kompetensi pribadi yang sesuai, apakah sudah pas dengan apa tindakan yang dia lakukan selama kurun waktu tertentu ini, gitu. Ya. Kemudian setelah itu harapannya dia bisa menyadari, oh ternyata yang saya lakukan keliru, ya. Jadi berharap dengan kesadarannya sendiri tanpa harus saya memberitahu secara langsung, gitu Pak. Ya. Oke Ibu, berarti dengan refleksi tersebut harapannya guru bisa menilai dirinya sendiri terkait dengan tuntutan yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu kira-kira Bu. Sehingga guru menyadari sendiri dan mungkin bisa mengakui kekurangan yang dimilikinya Bu. Iya, seperti itu harapan saya Pak. Jadi teguran saya itu tidak nampak seperti mengkritisi, ya. Jadi tidak seperti mengkritisi langsung kepada si guru, tetapi guru itu menyadari sendiri, sehingga dalam proses itu guru itu tidak merasa dihakimi, gitu Pak. Iya. Nah, kalau begitu modelnya Bu, berarti seperti ini yang sejalan dengan hati nurani Ibu. Iya benar Pak, karena selalu mengganjal itu Pak. Kalau saya tegur langsung, saya itu seperti di awal tadi saya tidak enak, ya. Jadi mungkin dengan cara refleksi tadi, guru ini jadi tahu tanpa harus saya memberitahu, gitu. Ya, memberitahu secara jelas apa kekurangannya di mana, ya, gitu. Jadi dia menemukan sendiri, sadar, ya. Dan akan tumbuh perubahan dari yang tadi kurang fokus menjadi lebih fokus dengan mengatur waktu dengan rencana-rencana yang tertata, gitu Pak. Ya. Oke Ibu, jadi Ibu kira-kira kapan waktunya Ibu akan melakukan rencana refleksi tersebut Bu? Iya Pak, jadi karena ini tahun pelajaran 2024 ini akan segera mulai, MPLS-nya kan sudah berakhir, jadi rencananya minggu ini Pak, minggu ini saya akan lakukan itu karena masalah ini muncul sejak tahun ajaran lama kan, jadi di tahun ajaran baru ini saya berharap yang seperti ini tidak akan terjadi lagi, gitu Pak. Dengan menjaga lingkungan kondusif, lingkungan tim sekolah saya ini tetap baik. Jangan sampai ini menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain, rekan sejawat yang lain, bahwa ini sepertinya dibiarkan oleh kepala sekolah, gitu Pak. Jadi rencananya minggu ini saya akan lakukan refleksi tersebut, gitu Pak. Oke, baik Bu. Kita sekarang berada di akhir waktu coaching. Kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu peroleh dari perbincangan kita siang hari ini Bu? Ya Pak, setelah berbincang bersama Bapak, sepertinya saya sudah memperoleh cara yang elegan begitu, ya, yang baik untuk menemukan cara menyampaikan apa yang menjadi kebingungan saya saat ini untuk mengembalikan fokus guru tadi nih, ya, yaitu dengan mengajak guru merefleksikan kegiatan yang selama ini dilakukan
dihubungkan dengan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru, gitu Pak. Oke Bu Nawati, selamat mencoba. Yang jelas saya ingin mendengar cerita lanjutnya seperti apa setelah dipraktekkan. Oke, terima kasih Ibu. Iya Pak, terima kasih juga atas waktunya yang disempatkan untuk menjadi teman bincang saya hari ini. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Berapa menit? Ya. Jadi sudah Pak? Ya, boleh Bu. Ya. Jadi berarti sesi pertama selesai Pak ya? Ya, alhamdulillah sesi pertama. Alhamdulillah ya. Sekarang kita bertukar peran lagi. Ya, ini Ya, boleh Bu. bertukar peran. Jadi kita langsung saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya Bu baik, sesuai dengan apa yang bisa Ibu lihat. Iya, memang auranya lagi baik-baik saja ya. Iya. Jadi kemarin ini Bapak sudah menyampaikan ya, ingin berbincang dengan saya. Ya, ingin berbincang dengan saya. Apa ini yang mau disampaikan? Iya, silakan. Oke Bu, sebenarnya Bu, alhamdulillah saya menunggu sebenarnya waktu dan kesempatan seperti saat ini untuk berbincang bersama Ibu perihal terkait dengan yang sedang saya hadapi. Sekiranya komunikasi yang bisa kita lakukan ini Bu, ini memberikan solusi atas apa yang sedang saya hadapi Bu. Yang sedang dihadapi, kira-kira hal apa itu Pak? Jadi begini Bu, sebenarnya di sekolah saya itu mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang cukup banyak yang diberikan oleh kepala sekolah. Banyak pekerjaan ataupun tanggung jawab itu diantaranya menjadi guru mata pelajaran IPS sesuai dengan disiplin ilmu saya, kemudian mengampu mata pelajaran penjas karena di sekolah memang tidak ada guru penjasnya Ibu. Kemudian menjadi wali kelas, kemudian menjadi guru piket, di samping itu menjadi operator dapodik Ibu, kemudian ada pembina OSIS, pembina pramuka, pembina kegiatan ekstrakurikuler lain, dan masih ada tugas-tugas tambahan lainnya. Ditambah lagi dengan pekerjaan sebenarnya pribadi saya yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Sehingga pada kesempatan ini Bu, saya itu sedikit kesulitan dalam membagi waktu, dalam menyelesaikan semua pekerjaan sekolah ataupun pekerjaan pribadi saya itu Bu dengan tepat waktu. Iya, jadi sepertinya permasalahan yang Pak Adin hadapi ini cukup kompleks ya. Iya. Nah, seperti apa kira-kira yang Pak Adin inginkan dari hasil perbincangan kita ini nanti? Apa yang diinginkan? Gitu. Oke Bu, nampak dari apa yang kita perbincangkan hari ini,
Sebenarnya Bu, titik fokusnya itu adalah saya itu bingung ataupun kewalahan dalam membagi waktu Oh iya. antara tugas dan tanggung jawab yang Iya. diberikan oleh eh, kepala sekolah dan dipercayakan oleh rekan-rekan sekalian. Saya itu berharap bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu tanpa terbengkalai, Ibu. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya yang ingin Bapak dapatkan hari ini adalah bagaimana caranya mengatur waktu tersebut ya. Karena Bapak adalah orang yang bertanggung jawab ya, yang ingin menyelesaikan tugas dengan baik ya, tanpa ada yang menghalangi. Waktu bukan halangan ya. Bagaimana Pak Adin harus memanage waktu tersebut. Iya. Jadi kira-kira nih apa bagaimana kalau Pak Adin dengan persoalan seperti ini banyak tugas dan tanggung jawab, banyak sekali memang tantangannya Pak, banyak sekali tugasnya. Ya, berarti Pak Adin adalah orang yang dianggap mampu, orang yang dipercaya, ya bisa mengemban segala tugas tersebut tanpa terhalang dengan kondisi yang sedang Bapak hadapi saat ini sebagai guru penggerak yang kita tahu memang waktunya cukup menyita. Pak Adin untuk memanage ya, kira-kira yang ideal Pak Adin harapkan dengan tugas-tugas tersebut itu, yang Pak Adin inginkan dengan banyak-banyaknya tugas itu seperti apa? Oke Bu, sebenarnya untuk waktu itu sudah terprogram sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah kita buat. Selama 1 semester program yang ada itu sebenarnya harus terlaksana. Tapi jujur bahwa di awal-awal semester seperti ini sebenarnya itu lagi momen sibuk-sibuknya Bu. Apalagi ditambah dengan penerimaan siswa baru. Ini kan kita membutuhkan waktu ataupun pekerjaan. Misalnya menarik data peserta didik baru, lagi dengan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kita akan membuat rencana kegiatan yang kemudian kita akan sesuaikan, kita akan laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah terencana, dan memang kita harus menyelesaikannya itu sesuai dengan rencana yang sudah kita buat, Ibu. Iya. Jadi yang sudah terprogram itu Bapak sudah harus selesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Selain dengan menyelesaikan tepat waktu oleh Pak Adin sendiri, ya, iya, karena itu tugas adalah tugasnya Bapak. Kira-kira ada hal lain yang bisa Pak Adin lakukan tidak untuk menyelesaikan tugas itu, meskipun bukan Pak Adin sendiri, gitu? Oke. Iya Bu, sebenarnya yang jadi permasalahan di sekolah saya juga itu adalah rata-rata kebanyakan gurunya perempuan, guru laki-laki itu kurang, sehingga polemiknya adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memang sifatnya di lapangan itu lebih diberikan tanggung jawab kepada guru laki-laki ditimbang diberikan kepada guru perempuan, sehingga
kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya di lapangan, kegiatan ekstrakurikuler itu dilibatkan kepada saya sebagai guru laki-laki di sekolah itu. Iya, jadi Pak Adin merupakan tumpuan ya. Pak Adin merupakan tumpuan. Nah, untuk mengatur ya, mengatur semua ya kegiatan tersebut, kira-kira langkah apa yang Bapak harus lakukan ini ya untuk memenuhi ya semua itu dengan beragamnya kegiatan. Rencana seperti apa yang Pak Adin ingin lakukan gitu? Untuk tahapan ini Bu, setelah saya mencermati bahwa hal yang saya lakukan adalah saya akan mengkoordinasikan dengan kepala sekolah, kemudian berkomunikasi secara baik-baik pula dengan rekan sejawat, sekiranya bersedia untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam melaksanakan program-program kegiatan ekstrakurikuler dan tugas-tugas lainnya yang memang memerlukan kerjasama sehingga pekerjaan itu tidak tertumpu dengan saya sendiri selaku penanggung. Saya akan menjalin kerjasama komunikasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, Bu. Iya, berarti Bapak untuk mengatur itu Bapak mau melakukan komunikasi, itu yang pertama. Jadi komunikasi atasan ya, kemudian bersama rekan sejawat. Nah, diharapkan dengan komunikasi ini bisa muncul yang kedua, yaitu kolaborasi ya. Ya. Iya, jadi komunikasi dan kolaborasi ini bisa membantu gitu Pak ya. Ya. Nah, kira-kira apakah hanya ini saja Pak yang dilakukan atau mungkin ada cara lain yang bisa dilaksanakan untuk memudahkan penyelesaiannya. Oke. Yang jelas Bu, terlebih dahulu bahwa apa yang saya akan lakukan ini saya akan mengkomunikasikannya dulu kepada rekan sejawat. Setidaknya rekan sejawat dulu membantu dulu dalam hal ini. Terkait dengan kesiapannya untuk membantu, karena saya percaya mereka ketika kita komunikasikan secara baik-baik dengan menyampaikan bahwa tugas terlaksananya atau suksesnya kegiatan ekstrakurikuler itu bukan cuma menjadi tugas ataupun tanggung jawab secara individual, tetapi suksesnya kegiatan ini itu suksesnya program kita di sekolah, Bu. Iya, benar ya. Jadi bukan hanya kesuksesannya Pak Adin sendiri ya, karena satuan pendidikan itu adalah sebuah tim ya yang harus tetap solid untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi dengan komunikasi dan kolaborasi ini ya, mudah-mudahan bisa membantu Pak Adin ya. Ya, jadi itu harapannya. Nah, kira-kira Pak Adin melakukan rencana ini di waktu yang mana ini, Pak? Oke, Bu. Yang jelas ini kan program dilakukan selama 1 semester. Kebetulan ini masih tahun ajaran baru, artinya semua sudah terencana. Kita mengupayakan bahwa apa yang kita sudah lakukan, yang sudah kita jadwalkan, yang sudah kita rencanakan, itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan.
Artinya kegiatan dan hal-hal yang lain itu memang kita lakukan dengan tempat waktu. Kita berharap tidak ada pergeseran ataupun kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita jadwalkan tapi tidak terlaksana. Artinya kita laksanakan sesuai dengan waktu yang memang sudah kita tentukan, Bu. Iya, iya. Berarti pekerjaan harus tetap berjalan sesuai dengan rencana, pun ada perubahan di tengah perjalanan, ya, itu bisa kembali lagi ke komunikasi. Ya. Jadi iya, jadi kembali lagi ke situ kan, berputar lagi. Jadi ketika itu kan yang Pak Adin inginkan kan, berkomunikasi. Ya. Jadi ketika sesuatu misalnya sesuatu tidak berjalan sesuai harapan ini Pak Adin. Nah, yang Bapak sudah rencanakan ini sudah seperti ini, sudah pas, sudah bagus. Ini waktunya sudah ada. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan setengah semester, 3 bulan berjalan, ada seperti yang Pak Adin katakan tadi, misalnya tidak ada sudah ditetapkan, kita jalankan sesuai yang direncanakan, kemudian tiba-tiba ada yang tidak sesuai. Apa kira-kira yang Mbak Adin lakukan ini? Oke, Bu, yang jelas yang ingin saya lakukan, saya akan mengevaluasi kembali program-program yang memang sudah direncanakan. Artinya kalau memang rencana ataupun program waktu yang sudah kita buat itu misalnya berubah, harapannya adalah perubahannya tidak terlalu bergeser waktunya dalam jangka waktu yang panjang, ataupun yang tidak kita inginkan adalah bahwa program itu tidak terlaksana. Meskipun mungkin waktunya bergeser, tapi harapannya seluruh kegiatan yang sudah kita rencanakan itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, iya, evaluasi Pak ya. Iya, benar sekali Pak. Jadi sesuatu yang sudah rencanakan ternyata berbeda, ya kita Pak Adin bisa melakukan evaluasi dan itu yang Pak Adin akan lakukan ya. Iya. Jadi luar biasa Pak ya. Jadi dari komunikasi, kemudian kolaborasi, nanti melakukan evaluasi ya. Jadi dengan evaluasi itu harapannya seperti apa Pak kira-kira? Dari evaluasi itu Bu, harapannya kita bisa melihat kira-kira sebenarnya apa yang menjadi kendala kita dalam hal sehingga kegiatan itu tidak terlaksana. Iya. Oke, jadi kita belajar dari kesalahan itu sehingga kita mengupayakan bahwa hal-hal yang sudah kita rencanakan itu tetap terlaksana sesuai dengan jadwalnya, meskipun memang tidak terlaksana sesuai jadwalnya, harapannya tidak berubah waktunya dalam jangka waktu yang panjang sehingga bisa terselesaikan dalam kurun waktu 1 semester atau 6 bulan berjalan sesuai dengan program yang sudah dibuat. Oke, iya. Gimana Pak ini rasanya? Setelah tadi bingung, setelah berbincang ini gimana ini? Oke, alhamdulillah Bu, setelah saya komunikasikan dengan Ibu, saya saya bincang-bincang dengan Ibu, alhamdulillah beban yang selama ini saya pikul ataupun saya pikirkan sendiri akhirnya menjadi plong Bu, rasanya lega, tercerahkan dengan saya berkomunikasi dengan Ibu Nawati. Iya. Jadi Pak Adin, sayang sekali Pak, kita sudah ada di ujung perbincangan ini. Saya menantikan cerita berikutnya tentang rencana yang Bapak inginkan tadi untuk dilaksanakan. Semoga tim sekolah Bapak selalu solid, bisa bekerja bersama ya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan ya. Iya. Jadi terima kasih Pak Adin atas
bincang-bincangnya hari ini. Saya juga memperoleh informasi baru lagi. Ternyata tugas dan tanggung jawab kita itu memang cukup lumayan banyak, dan itu harus kita laksanakan, kita harus kerjakan ya, sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi sekali lagi terima kasih ya. Sukses selalu buat Pak Adin. Amin. Ya, dan terakhir kita tutup ya perbincangan ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.